Joy Prisliabani, kelas D semester 3 akan memaparkan hasil dari materi yang telah saya buat untuk ujian akhir semester Pak Dewasa. Yang pertama, saya mengambil judul tentang pendewasaan iman bagi kaum muda untuk lebih dewasa. Adapun pengertian kaum muda, yang pertama, kata kaum muda dipergunakan untuk menunjuk kaum muda, golongan atau kelompok yang muda, yang berumur antara 15 tahun sampai 21 tahun. Kaum muda adalah remaja setingkat SMA maupun tingkat perguruan tinggi. Mengutip pandangan Riberu mengenai definisi kaum muda yang mengatakan bahwa kaum muda sebagai kelompok umur seningkum dan keempat dalam hidup manusia. Adapun ciri-ciri kaum muda dalam pendewasaan dalam gereja pada umumnya. Yang pertama, mengalami pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dalam periode ini mengalami perubahan-perubahan fisik, fisiologi, sosial yang cepat. Anak perempuan mengalami seperti datangnya menstruasi dan pertumbuhan dada, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Berkaitan dengan pertumbuhan fisik tersebut, kaum muda mempersoalkan cepat lambatnya tentang pertumbuhannya. Mereka mempersoalkan baik buruknya hasil pertumbuhan yang mereka alami. Yang kedua yaitu mengalami masa perkembangan mental. Masa perkembangan mental ini memiliki kaitan dengan mental mereka dalam setiap pribadi untuk orang dewasa. Perkembangan kaum muda dapat dilihat dalam gejala perubahan yang mereka alami, yaitu perkembangan intelektual dan dalam cara mereka berpikir tentang segala sesuatu. Yang ketiga yaitu mengalami masa perkembangan sosial. Masa perkembangan sosial yaitu kaum muda dalam masa ini bersahabat dengan teman-teman, di mana mereka membuka relasi baru dengan teman-teman, mencari pengetahuan bersama, dan menyangkut perluasan jalannya hubungan dengan orang lain, yaitu sosial antara lingkungan, masyarakat maupun keluarga. Yang keempat yaitu mengalami masa perkembangan emosional. Masa perkembangan emosional itu mengalami masa-masa di mana mengontrol emosi setiap pribadi dalam keadaan hal apapun. Perkembangan emosional bagi kaum muda nampak pada saat mereka yang meletup-letup perpindahan gejolak hati yang cepat, munculnya sikap masa bodoh, keras kepala, dan tingkah laku yang tidak jarang seperti hingar-bingar yang mereka juga berciri dinamik gitu. Jadi dalam masa perkembangan emosional itu mereka dapat mengontrol emosi mereka dalam tingkah laku mereka. Bisa seperti marah, malu, bingung, sepi, takut, pesimis, cerdas, serta optimis. Itu termasuk salah satu golongan untuk perkembangan emosional. Yang kelima yaitu mengalami perkembangan religius. Mengalami perkembangan religius itu menyangkut dengan hubungan dengan seperti seperti mutlak, entah apapun sebutan yang diberikan kepadanya begitu. Pada masa kanak-kanak, kegiatan keagamaan itu dilakukan karena meneladani atau diperintahkan orang tua kepada tokoh-tokoh mempunyai pengaruh atas dirinya, seperti tokoh-tokoh Alkitab memiliki pengaruh dalam diri pribadi. Pada masa perkembangan religius ini menjelang dewasa, kaum muda mempertanyakan ajaran praktik agama, bahkan Tuhan yang mereka akui selama ini. Maka periode ini sebaik-baiknya kaum muda perlu mendapatkan bimbingan atau informasi yang jelas tentang nilai-nilai keagamaan agar mereka dapat pemahaman yang mereka lakukan. Yang keenam yaitu mengalami masa perkembangan moral. Masa perkembangan moral yaitu bagi kaum muda ke dalam tingkat hidup yang lain daripada masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya mereka dipadukan oleh orang tua, guru, maupun para pemuka kemasyarakatan, seperti mendapat bimbingan, tuntunan gitu. Dalam mengalami masa perkembangan moral itu, mereka maupun keagamaan menentukan hal yang baik dalam diri mereka. Dengan bertambah umur, kaum muda mengalami perubahan sikap. Mereka mulai mempertanyakan dasar-dasar mengapa hal-hal dan tindakan-tindakan itu
baik maupun tidak baik, untuk dilakukan maupun untuk dilakukan. Jadi mereka mempertanyakan kewibawaan para tokoh-tokoh agama yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi perkembangan moral itu juga sangat penting. Yang berikutnya, tantangan kondisi kaum muda bagi orang dewasa, yaitu iman percaya pada Kristus. Terkadang karena banyak informasi maupun banyak perkembangan, tantangan, maupun melihat segala situasi, perkembangan zaman, kadang mereka selalu digoyahkan dengan hal-hal begitu. Jadi iman percaya mereka kayak diragukan, apakah ini kan sudah benar atau salah. Jadi tantangan dalam kondisi iman kaum muda, yaitu iman percaya pada Kristus. Sebelum penulis menambah tantangan dan kondisi ini, kaum muda perlu terlebih dahulu memahami apa arti iman dalam kehidupan orang. Jadi orang harus memahami betul-betul apa itu iman yang pertama, supaya orang tidak tergoyahkan dengan hal-hal duniawi, karena orang yakin dengan pendirian iman kita begitu. Dalam konsep dan pengertian tentang iman harus dicari dalam pandangan teologis Konsili Vatikan II. Di masa silam, iman dimengerti secara simpati, yakni beriman adalah menerima ajaran doktrinal atau di beberapa aspek kebenaran yang diwahyukan. Itu salah satu pengertian tentang iman. Teologis dewasa, baik teologi Protestan maupun Katolik, mengarahkan kepada pengertian iman yang biblis, sehingga bersifat lebih menyeluruh dan pribadi. Secara konstitusi, Dei Verbum memberi pengertian yang lebih luas. Kepada Allah, menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Itu terdapat dalam Roma 16 ayat 26, Roma 1 ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5-6. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan dengan secara sukarela menerima sebagai wahyu yang dikaruniakan olehnya. Mengutip penjelasan bahwa kata iman diambil dari kata Ibrani, yaitu enim, dari kata dasar iman. Dengan demikian, beriman berarti merasa dan menyerahkan beban atau kelemahan pribadi kepada orang lain, bertopang pada secara rohani. Beriman menaruh kepercayaan kepada Allah sumber hidup. Maka beriman kepada Allah berarti memberikan diri bahwa oleh image-nya, oleh kesetiaannya dan keteguhannya yang tidak terungkap secara kata-kata, bahwa memang iman percaya kepada Kristus itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan orang, karena orang itu yakin dan percaya Tuhan itu yang selalu mengatur segala situasi kehidupan kita. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.